dan satuan luas. Pertama, teori konstruktivisme sifatnya membangun dari segi kemampuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Konstruktivisme memiliki asumsi yang mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Yang kedua, satuan luas. Dalam teori ini menjelaskan tentang turunan satuan luas seperti meter persegi dan satuan hektar atau area. Ada tinjauan pustaka. Ada beberapa literatur kajian terdahulu yang kami nilai relevan dengan materi yang kami teliti. Di antaranya, 1. Pengembangan pembelajaran operasi hitung dengan menggunakan media kalender Hamtaro pada siswa kelas 1 SDN Sukabumi 2, Probolinggo. Penelitian ini terdapat beberapa kesamaan dilakukan oleh penelitian, antara lain pada proposal ini mengambil prosedur penelitian pengembangan dari Sugiono. Yang kedua, analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi pengukuran panjang di kelas 4. Penelitian ini mendeskripsikan berbagai kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi pengukuran panjang di kelas 4. Yang ketiga, PASAPAM ASIK, pembelajaran alternatif satuan panjang matematika ASIK. Persamaan proposal kami dengan penelitian ini antara lain, mata pelajaran yang digunakan adalah matematika, yaitu pengonversian satuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak Linda. Baik, proposalnya Naufal ini sudah lengkap ya, sudah lengkap sekali. Hanya saja Kak Linda ini kan sebuah media yang dibuat untuk anak SD, ya kan? Nah, nanti yang menguji coba alat ini ke anak SD siapa, Noval? Noval yang akan ngajarin ke anak-anak. Cobakan alatnya. Alatnya ini bukan digital kan? Manual kayak alat peraga biasa kan? Oke, nah coba lihat dari pengumpulan data yang Nova lakukan, tahapan penelitian yang Nova lakukan,
itu belum ada di perumusan masalah. Coba Nova lihat perumusan masalahnya. Perumusan masalahnya kan hanya menanyakan, ya. Coba lihat perumusan masalahnya tuh. Bagaimana proses pengembangan alat? Cuman itu aja pertanyaannya. Padahal tadi alat itu setelah dikembangkan, diuji coba, ada respondennya, apakah alat ini bisa digunakan atau tidak, pertanyaan untuk itu belum ada di perumusan masalah. Ya, apakah JKK sebagai media pembelajaran efektif dalam materi satuan luas, begitu ya? Karena dua perumusan dalam perumusan masalah penelitian pengembangan itu, satu, proses mengembangkan alatnya, dua, melihat apakah alat yang kita gunakan ini bisa digunakan atau tidak. Dua itu ya, Noval. Nah, kemudian sama juga tadi pada kajian teori dan kajian pustaka, itu sama catatan saya untuk semuanya, memposisikan atau meletakkan kajian teori. Nah, kajian pustaka ini pengembangan alat, penelitian pengembangan alat, bla bla bla, research development, pengembangan media diperoleh dari gitu ya. Nah, kita ambil yang hasilnya saja, ya. Media memberikan persentase. Ini punya siapa ya ini ya? Penelitian Hamtaro ya, media kalender Hamtaro. Oke, ntar kalian baca dulu. Nah, ini nggak perlu lagi disampaikan di sini penelitian pengembangan rangka-rangka riset menurut Sugiono, nggak usah. Jadi gini aja. Itu dihapus, pengembangan media ya berdasarkan hasil penelitian, pengembangan media itu diperoleh hasilnya seperti apa, ini aja. Dari perpustakaan ini dapat persamaan, jadi ini juga nggak perlu kita sampaikan di sini ada persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu hanya untuk menjawab ya, ketika orang bertanya, apa sih bedanya punya saya dan punya yang Anda buat, itu saja sebenarnya. Tapi di dalam kajian pustaka, kita tidak perlu menguraikan, tidak perlu mendeskripsikan apa bedanya punya saya dan punya orang lain. Nggak perlu sih sebenarnya disampaikan itu. Nah, dari sini nih, penelitian pengembangan sampai pendapat Sugiono itu nggak perlu ya. Itu bukan Sugion ya. Buku Research and Development itu karangannya Sugiono. Karangan Sugiono itu udah ada berapa jilid itu ya. Nah, cukup mengatakan penelitian pengembangan yang dilaksanakan oleh Trisnawati dan Sizilia ya 2018. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa atau peneliti menyimpulkan bahwa apa yang dia simpulkan? Nah, dia menyimpulkan kan bahwa pengembangan media kalender Hamtaro memiliki kualitas baik ya, dengan kriteria sangat layak digunakan. Hasil validasi ahli itunya saja yang kita masukkan. Itu kan sudah hasil penelitian orang itu. Ya. Demikian juga untuk penelitian kedua, demikian juga untuk penelitian ketiga gitu ya. Jadi kita uraikan itunya. Nah, kalaupun kita memasukkan sedikit teori tentang teori yang dia gunakan apa sih itu Hamtaro supaya orang tahu ya. Kan dia mengembangkan media kalender Hamtaro. Media kalender Hamtaro itu apa sih? Ya kan? Nah, itu yang kita masukkan pada bagian kajian teori. Metodenya sudah, ini research and development, uji coba produk. Nah, ini tadi yang nggak ada pertanyaannya. Teknik pengumpul data, teknik analisis data, ya. Kali ini itu saja catatannya. Kalau Noval bisa mengembangkan alat untuk MTS, wah lebih bagus lagi gitu ya. Karena kan akan ketemu dengan teman-temannya sendiri begitu. Tapi kalau ini sudah siap, ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi di perumusan masalahnya perlu dilengkapi lagi. Gitu ya, Noval? Nggak apa-apa, ini proposalnya sudah, tapi dicek ya. Yang perlu, Noval ini pada pengolahan data panjang banget. Lihat lagi, ini untuk semuanya, adik-adik sekalian,
taati template yang sudah dikirim dari Myres. Ketika adik-adik lebih saja, misalnya metodologi itu 500 kata. Kalian coba lihat di Word-nya udah 500 kata belum? Kalau lebih dari 500 kata, cut saja. Kenapa? Kalau secara administratif itu melebihi target, melebihi template yang dibuat, maka secara administratif proposal kalian akan otomatis di-skip. Ya, jadi masuk di submit nanti ada seleksi administratif dulu. Ketika template-nya tidak sesuai dengan template Myres, itu sudah langsung dilikuidasi oleh sistem. Nah, jadi perhatikan betul ya, template, syarat-syarat administratifnya diperhatikan betul. Itu Kak Ibu Kartini catatan saya. Baik, terima kasih Kak Linda arahannya untuk Noval dan Rafif. Selanjutnya ini peserta terakhir nih Bu Linda, Kak Linda. Muhammad Hanif dan siapa satu lagi tadi? Ya, sudah. Hanif dan Fahri ya. Sudah siap Hanif? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. 1. Latar belakang. Pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, muncul wabah penyakit yang kemudian disebut dengan COVID-19. COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Untuk mengantisipasi jumlah penderita COVID-19, pemerintah melakukan kebijakan diantaranya yaitu PSBB, social distancing, dan PJJ. PJJ dilakukan dengan tujuan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, PJJ yang dilakukan masih sangat mempengaruhi kedisiplinan siswa. Di awal PJJ, siswa masih taat dan patuh terhadap segala aturan yang ada. Akan tapi, lambat laun beberapa siswa mulai mencoba untuk menyampingkan berbagai aturan dasar yang selama ini sudah ditanamkan di sekolah. Penyemusan masalah. 1. Adakah pengaruh PJJ terhadap kedisiplinan siswa di MTS 7? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui adakah pengaruh PJJ terhadap kedisiplinan siswa di MTS 7. Manfaat penelitiannya adalah dapat mengetahui yang terjadi terhadap kedisiplinan siswa. Kajian teori. Teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Ada beberapa teori pembelajaran, yaitu teori pembelajaran behavioristik, menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang dapat diamati. B. Sosial kognitif. Sosial kognitif adalah teori yang menekan bahwa seseorang belajar dari lingkungan sosial sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanif. Teori disiplin. Menurut pandangan Depdiknas 2001, mendefinisikan teori disiplin dalam psikologi atau tertib ialah suatu perbuatan menetap dalam melakukan hal. Berdasarkan pandangan-pandangan ini, teori disiplin dalam psikologi antara lain, teori disiplin dalam psikologi waktu, teori disiplin dalam psikologi menegakkan dan mentaati norma, teori disiplin dalam psikologi dalam berperbuatan, teori disiplin dalam psikologi dalam beribadah. Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah karya dari Fajar Abdul Majid dan kawan-kawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan judul Kedisiplinan Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Darurat COVID-19 di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Perbedaan penelitian Fajar dan kawan-kawan dengan penelitian ini yaitu ada pada pengolahan data. Kami menggunakan tabel, sedangkan penelitian Fajar dan kawan-kawan menggunakan diagram batang. Adapun dalam penelitian ini persamaannya adalah yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan siswa dalam pembelajaran jarak jauh dan cara mengumpulkan data yaitu menggunakan angket dengan metode kuantitatif. Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kedisiplinan siswa di MTSN 7 Model Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kuantitatif